Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu manajer sebagai pengambil keputusan. Latar belakang: manajer kerap dianggap sebagai pengambil keputusan. Meskipun keputusan yang dibuat kebanyakan bersifat strategis, akan tetapi para manajer juga membuat keputusan mengenai berbagai aspek lain dalam organisasi, termasuk di dalamnya struktur, sistem pengendalian, respon terhadap lingkungan, dan sumber daya manusia. Para manajer mengawasi masalah yang muncul, membuat keputusan dan memecahkannya, dan mengawasi konsekuensi yang terjadi untuk melihat apakah diperlukan keputusan tambahan. Membuat keputusan yang baik merupakan bagian vital dari manajemen yang baik, karena keputusan-keputusan menentukan bagaimana cara suatu organisasi menyelesaikan masalah, mengalokasikan sumber daya, dan meraih sasaran. Mengambil keputusan bukanlah hal yang mudah. Hal itu harus dilakukan di tengah berbagai faktor yang terus-menerus berubah, ketidakjelasan informasi, dan aneka pandangan yang saling bertentangan. Rumusan masalah yang akan kita bahas nanti: 1. Apa itu manajer? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pengambilan atau pembuat keputusan? Yang ketiga, macam-macam keputusan. Yang keempat, basis pengambilan keputusan. Yang kelima, teknik-teknik pengambilan keputusan. Yang keenam, beberapa model pengambilan keputusan. Dan yang ketujuh adalah proses pengambilan keputusan. Yang pertama, kita akan membahas tentang manajer. Manajer adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi. Adapun pengertian manajer menurut beberapa ahli. 1. Menurut Subardi, manajer adalah orang yang berkewajiban mengatur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan bantuan orang lain. 2. Menurut Graffin, manajer adalah seseorang yang tanggung jawab utamanya adalah melaksanakan proses manajemen dalam suatu organisasi. Yang ketiga, menurut Robert Tannenbaum, manajer adalah seseorang yang mengarahkan orang lain dan bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Yang kedua, kita akan membahas tentang pengambil atau pembuat keputusan. Pengambil keputusan sangat penting dalam manajemen dan merupakan tugas utama dari seorang pemimpin atau manajer. Pengambilan keputusan, decision making, diproses oleh pengambil keputusan, decision maker, yang hasilnya keputusan, decision. Keputusan-keputusan ini akan menimbulkan aktivitas-aktivitas, sehingga proses manajemen dapat terlaksana. Keputusan akan menimbulkan aktivitas dan mengakhiri aktivitas. Kenapa pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting dalam manajemen? 1. Keputusan merupakan permulaan dari semua kegiatan manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual, kelompok, maupun secara institusional. Yang kedua, keputusan ditujukan untuk masa yang akan datang. Yang ketiga, keputusan akan menciptakan masalah, tetapi keputusan akan juga menyelesaikan masalah. Adapun definisi-definisi pengambilan keputusan menurut para ahli. 1. Menurut G.R. Terry, pengambilan keputusan dapat didefinisikan sebagai pemilihan alternatif kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Yang kedua, menurut Harold Koch dan Cyril O'Donnell, pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif-alternatif mengenai sesuatu. Cara bertindak adalah inti dari perencanaan. Yang ketiga, menurut Kester I. Bernard, keputusan adalah perilaku organisasi berintisari perilaku perorangan, dan dalam gambaran proses keputusan ini secara relatif dapat dikatakan bahwa pengertian tingkah laku organisasi lebih penting daripada kepentingan perorangan. Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambil keputusan adalah proses bagaimana menetapkan suatu keputusan yang terbaik, logis, rasional, dan ideal berdasarkan fakta, data, dan informasi dari sejumlah alternatif untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan resiko terkecil, efektif, dan efisien untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.
Yang ketiga, kita akan membahas tentang macam-macam keputusan. 1. Keputusan auto-generated. Keputusan semacam ini diambil dengan cepat dan kurang mempertimbangkan data, informasi, fakta, dan lapangan keputusan. Keputusan auto-generated ini kurang baik sebab resikonya tinggi. Yang kedua, keputusan induced. Keputusan induced diambil berdasarkan scientific management atau manajemen ilmiah, sehingga keputusan itu logis, ideal, rasional untuk dilaksanakan dan resikonya relatif kecil. Cuma proses pengambilan keputusan lebih lambat. Basis-basis pengambilan keputusan. Basis pengambilan keputusan decision making yang dilakukan oleh manajer decision maker biasanya berdasarkan atas 1. Keyakinan, 2. Intuisim, yang ketiga fakta-fakta, yang keempat pengalaman, yang kelima kekuasaan. Kali ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, keyakinan. Manajer dalam pengambilan keputusannya didasarkan oleh keyakinan bahwa keputusan inilah yang terbaik setelah diperhitungkan dan dianalisis faktor-faktor internal dan eksternal secara dampak positif dan negatif dari keputusan tersebut. Yang kedua, intuisim. Manajer dalam pengambilan keputusan didasarkan atas suara hati, bersifat ilham dan perasaan-perasaan, sasaran-sasaran pengaruh preferensi dan psikologis individu pengambilan keputusan memegang peranan penting. Di sini ilmu subjektif sangat vital. Pengambilan keputusan secara intuitif ini secara tidak sadar dipengaruhi oleh pengetahuan masa lalu, latihan-latihan dan latar belakang. Yang ketiga, kita akan membahas tentang fakta-fakta. Pengambilan keputusan didasarkan oleh hasil analisis data, informasi, dan fakta-fakta, serta didukung oleh kemampuan imajinasi, pengalaman, perspektif yang tepat, dan daya pikir untuk mengimplementasikan situasi dan kondisi masa depan. Yang keempat, kita akan membahas tentang pengalaman. Manajer dalam mengambil keputusannya didasarkan kepada pengalamannya dan pengalaman pihak-pihak lain. Pengalaman sangat berharga, memberikan petunjuk-petunjuk dan memberikan jawaban atas pertanyaan. Yang kelima, kekuasaan. Decision maker dalam pengambilan keputusan harus berpedoman atas kekuasaan yang dimilikinya, supaya keputusan itu sah dan legal untuk diberlakukan. Hal ini disebabkan authority merupakan dasar hukum untuk bertindak atas berbuat sesuatu. Yang kelima, kita akan membahas teknik-teknik pengambilan keputusan. Manajer dalam pengambilan keputusan dapat melakukannya dengan teknik-teknik. 1. Operation research, yaitu dengan menggunakan metode-metode scientific yang meliputi teknik-teknik matematis dalam analisis dan pemecahan suatu masalah tertentu. Penerapan teknik ini adalah usaha inventarisasi. Yang kedua, linear programming, yaitu dengan menggunakan rumus-rumus matematik yang disebut juga faktor analisis. Yang ketiga, gaming ware games, yaitu dengan teori yang biasanya digunakan untuk menentukan strategi. Yang keempat, probability, yaitu dengan teori kemungkinan yang dapat diterapkan pada kalkulasi rasional atas hal-hal yang tidak normal mengenai sebuah keputusan yang dipertimbangkan dan diperhitungkan. Yang kelima, ranked and statistical weighting, yaitu dengan cara melokalisasi berbagai faktor akan mempengaruhi keputusan terakhir, menimbulkan faktor-faktor yang dapat dibandingkan dan yang tercakup dalam setiap alternatif. Yang keenam, kita akan membahas tentang beberapa model pengambilan keputusan. 1. Model klasik. Model klasik yaitu model pengambilan keputusan yang didasarkan pada asumsi bahwa manajer sebaiknya membuat keputusan yang logis, yang selaras dengan kepentingan ekonomis organisasi. Yang kedua, model administratif.
Model administratif yaitu model pengambilan keputusan yang menggambarkan bagaimana manajer membuat keputusan secara nyata dalam situasi yang bercirikan keputusan tidak berprogram, ketidakpastian, dan ambiguitas. Yang ketiga, model politis. Model politis yaitu model pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi pengambil keputusan, tidak terprogram ketika kondisi berada dalam ketidakpastian. Informasi terbatas dan sedikit persetujuan antar manajer mengenai sasaran apa yang harus diikuti atau tindakan apa yang harus diambil. Yang terakhir atau yang ketujuh, kita akan membahas tentang proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan ada 6 langkah, yaitu 1. Pengakuan terhadap persyaratan keputusan. Yang kedua, diagnosis dan analisis penyebab. Yang ketiga, pengembangan alternatif. Yang keempat, pemilihan alternatif yang diharapkan. Yang kelima, implementasi alternatif yang dipilih. Yang keenam, evaluasi dan umpan balik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.